Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Nanais, bundanya Nandini dan Ayas. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan juga tetap ada dalam keimanan dan keislaman. Amin amin Allahumma amin. Nah, hari ini insya Allah aku ingin berbagi tips tentang bagaimana kita hidup hemat dengan mengatur keuangan keluarga. Tips yang pertama ialah tanamkan prinsip hidup sederhana. Nah, untuk menunjang kesederhanaan tentunya kita harus ikhlas dalam menjalani kehidupan ini dengan secara sederhana. Tidak bermewah-mewahan, tidak menginginkan di luar batas kemampuan ekonomi kita atau ekonomi keluarga, atau misalkan lebih besar pasak daripada tiang. Kemudian kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta kita, alias boros atau mubazir. Nah, kemudian juga tidak membeli barang-barang selain yang dibutuhkan oleh keluarga. Karena kalau yang tidak dibutuhkan ya buat apa dibeli gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu maka pengeluaran tentunya akan lebih banyak dibanding pendapatan. Kemudian yang kedua adalah buat aturan untuk diri dan keluarga. Jadi memang kita harus mengatur diri kita dan juga keluarga. Jangan sampai istrinya hemat gitu ya, suaminya malah boros, atau istri dan suaminya sudah hemat gitu ya, anaknya malah mubazir. Nah, jadi sebisa mungkin seluruh keluarga itu harus ikut aturan yang ada pada keluarga itu sendiri gitu, sehingga tidak ada ketidakadilan gitu ya. Nah, kemudian hindari berhutang, apalagi kalau misalkan hutangnya ada ribanya atau ada tambahannya, itu jelas-jelas haram gitu ya. Kemudian nanti Allah akan murka kepada kita sehingga ekonomi keluarga kita akan dikurang oleh Allah keberkahannya dan mudah tergoncang gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kemudian pilih transaksi tunai dibandingkan melalui debit atau ATM gitu ya. Kenapa harus transaksi tunai? Yang jelas kalau misalkan transaksi tunai itu kerasa gitu ya kita dalam mengeluarkan uangnya. Beda dengan ketika kita memakai debit gitu atau ATM. Jadi ngerasa tidak keluar uang gitu ya, padahal uang di ATM jelas gitu saldonya akan berkurang gitu. Makanya pilihlah gitu ya transaksi tunai gitu atau dengan memakai uang cash. Nah, kemudian perluas gitu cakrawala untuk menghemat pengeluaran. Jadi kita itu memang harus belajar lagi gitu ya, gimana sih caranya menghemat. Contohnya misalkan ketika uang saku anak dikurangi, berarti untuk menunjang kebutuhan makannya berarti harus membawa bekal gitu. Terus misalkan untuk supaya bensin tidak boros ya, tadi misalkan jangan banyak jalan-jalan atau misalkan banyak ya tadi gitu ya menghambur-hamburkan bensin gitu, maaf ya malah jadi ketawa, astagfirullahaladzim. Terus juga untuk menunjang supaya keluarga tetap hemat gitu ya, tadi gitu tidak usah merayakan hari-hari penting, misalkan hari ulang tahun anak gitu ya, atau hari ulang tahun diri sendiri, hari ulang tahun pasangan, kemudian juga hari anniversary gitu ya. Nah, itulah nggak usah gitu ya beli kue, misalkan beli pernak-pernik gitu ya, atau apalagi misalkan tadi gitu ya, di saat ini kan kita tahu ya ekonomi dunia ini sedang mengalami resesi. Makanya
penting bagi kita untuk terus belajar bagaimana caranya agar kita ini tidak tadi ekonominya menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Jadi kita di selama hidup ini ya tadi gitu ya, kita harus terus belajar dan belajar supaya dalam menjalani kehidupan ini ya mudah gitu ya, tidak sampai hilang arah ataupun kita tidak tahu harus apa yang dilakukan. Nah, mungkin itu tips yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya gitu ya, supaya bisa menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.